Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedudukan filsafat dalam Islam? Filsafat diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia terjemahan Arabnya artinya muhibbul hikmah, orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Mengapa sebagian orang berpendapat belajar filsafat dalam Islam itu haram? Filsafat itu macam pisau analisa. Kalau pisau itu dipotongkan ke urat nadi, haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk memotong kambing, bagaimana kita membantah orang ateis? Tak bisa pakai ayat karena dia tak percaya Quran. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan padaku mana Tuhan itu. Itu yang bisa menjawab orang filsafat. Datanglah orang ateis mendebat orang filsafat. Mana Tuhan? Dijawab pakai ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mana percaya dia Quran? Nabi Muhammad bersabda, dia tak percaya sama Nabi. Dia cuma percaya sama akalnya. Yang bisa menjawab itu orang filsafat. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan bahwa yang ada itu ada. Mana dia? Dijawab sama orang filsafat, tidak semua yang ada itu mesti nampak. Satu, apakah kau pernah menengok muka? Bisa kita menengok muka kita? Tak bisa. Kapan kita baru bisa menengok muka? Ketika orang sedang duduk di tepi kolam, kolamnya di bawah pohon rindang. Saat mencuci muka, nampaknya mukanya pertama kali. Begitu mukaku rupanya. Itulah cikal bakal awal penemuan cermin. Barulah orang bisa menengok mukanya di cermin. Tapi cermin pun berbohong. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Kalau menengok muka kau saja tak bisa, apalagi kau menengok muka Allah. Otaknya dia jauh. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Kurang akal, minum ayaka. Dua, orang yang kulitnya terlalu putih ingin berwarna, pergi dia ke pantai untuk berjemur. Orang-orang Eropa, orang Barat pergi ke pantai Kuta, naik pesawat, membayar hotel demi untuk berjemur. Nampakkah hitam itu masuk dari cahaya ultraviolet masuk ke dalam? Tak nampak. Apakah karena tak nampak dia tak ada? Ada. Kita mau dua, tiga, mau masuk ke pesawat, koper, masuklah koper. Ustaz, tolong kopernya masuk dulu ke sini. Berjalan koper dalam. Lalu kemudian petugas absek buka. Kenapa? Nampak saya ada macam bom di dalam. Jamaah umrah mau berangkat, dibuka berbungkus plastik. Rupanya sambal belacan. Bukalah kaca tu. Ada nampak cahaya X-ray. Ada. Buka ujung sana, buka ujung sini. Tak ada nampak. Apakah karena tak nampak lalu dia tak ada? Dia ada. Kalau cahaya X-ray tak bisa kau tengok, kalau mukamu pun tak bisa kau nampak, kalau cahaya ultraviolet tak ada nampak, maka bagaimana dengan nurun ala nur? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyahadat gara-gara filsafat, tapi orang juga bisa murtad gara-gara filsafat. Filsafatnya tak salah, yang salah adalah orang yang memainkan pisau. Jelas? Itulah maka muncul filsafat Islam. Filsafat itu diislamkan berdasarkan dalil-dalil Quran yang tajam. Akhirnya banyak orang bersyahadat masuk Islam gara-gara filsafat. Tapi kalau filsafat tidak dikendalikan oleh ulama, maka dia menjadi liar. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab judulnya Tahafud Al-Falasifah, kehancuran keruntuhan filsafat. Jadi Imam Al-Ghazali itu seorang filosof ilmu kalam. Tidak bisa orang mengenal Allah SWT kalau tidak dikombinasikan antara akal dengan wahyu. Wahyu dari Allah, akal pun juga dari Allah. Maka disusunlah sebuah ilmu khusus untuk mengenal Allah, disebut dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Buya, ada orang tarekat solatnya tak tumakninah dalam solat. Kenapa selalu dikaitkan dengan orang tarekat? Ada orang solat tak betul, dikaitkan dengan tarekat. Ada orang tak mau baca Quran, dikaitkan dengan tarekat. Kenapa tarekatnya salah? Ustaz Somad, ada di tempat kami itu orang tak baca Quran, orang tarekat. Tarekatnya tarekat, baca Qurannya
Orang kalau mau mengambil sanad qiraat Hafs, qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir, qiraat itu ke Kudus, Mbah Arwani Kudus yang mbok Al-Quran. Beliau itu ahli qiraat, hafal Quran, tahfiz Quran, tapi juga mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi orang-orang mursyid tarekat yang alim, yang berilmu itu hafal Quran. Mursyid tarekat Naqsyabandiyah Mesir itu dosen Al-Azhar. Kalau sholat rukuknya lama, sujudnya lama. Ustaz kok tahu? Saya datang ke situ. Syekh Saifuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kalau ada nanti orang tarekat tak tumakninah, orang tarekat tak baca Quran, yang salah bukan tarekatnya, orangnya memang tak mengaji, memang tak ada ilmu agama sama sekali. Dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Semua mursyid-mursyid tarekat itu alim. Syekh Abdul Wahab Rokan 6 tahun di Makkah, alim dalam bidang fikih, akidah, hadis, tafsir, nahwu, sharaf. 6 tahun belajar, mengambil baiat tarekat dari Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Qubais, barulah balik ke Riau. Lalu kemudian datang Sultan Langkat, namanya Sultan Musa. Sultan ini mengambil tarekat Naqsyabandiyah, dibawanya ke Langkat, dibagikannya satu kampung tanah yang luas, dipojamkan Syekh Abdul Wahab tu matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu Masjidil Haram tu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Bersilam. Babus Salam. Disebut dengan tarekat Khalidiyah. Kenapa disebut Khalidiyah Naqsyabandiyah? Karena di dalam silsilah itu ada namanya Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Syekh Khalid ini punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi ini punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Khalid punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Kumpulan, Sumatera Barat. Jadi mereka bertemu di situ. Syekh Khalid punya murid namanya Syekh Abdul Afandi. Syekh Abdul Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya beberapa murid, menyambung sampai kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak namanya Syekh Alaidin Atari. Nah, itu yang dulu di Batu Besuek, pindah ke Kabun Rokan Hulu. Syekh Khalid punya murid namanya Syekh Abdul Afandi. Syekh Abdul Afandi punya murid Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi punya murid Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik punya murid namanya, itulah dia, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi mereka ini memiliki silsilah keilmuan. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini mengaku mursyid, sembahyang tak tumakninah, tak membaca Quran, dhalla wa adalla, maka mesti ditengok dulu tarekatnya mu'tabarah apa tidak, alim apa tidak, faqih apa tidak. Saya ini mau bersuluk Pak Ustaz, kemana saya mengambil tarekat? Pergi ke Bersilam, jumpai Syekh Dr. Zikmal Fuad, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, ambil baiat, bersuluk situ. Apa kerja kita selama bersuluk tu Pak Ustaz? Bisa 10 hari, 20 hari, 40 hari bersuluk, menanamkan zikir Ismuzat,
Allah Allah ke dalam tangkai jantung. Allah 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 Allah, pagi petang siang malam. Apakah orang bersuluk itu tak solat? Solat sunat sebanyak-banyak untuk menancapkan ke dalam tangkai jantung, supaya nanti waktu mulut menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hati tetap Allah, connect antara mulut dengan jantung. Banyak orang mulutnya menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi jantungnya tak ingat. Jantungnya ingat sawit, namanya zikir berondol. Tancapkan ke dalam Allah 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 Allah. Tak bisa kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Setan tak berguru, setanlah gurunya. Maka pilihlah mursyid yang alim, yang faqih. Saya mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat. Tolong jelaskan kepada kami apa pandangan Islam. Saya baru menikah, umur pernikahan baru saja 1 bulan. Setelah pernikahan saya istri saya belum, apakah boleh uang ini tak betul nih, tak betul. Orang macam ini tak betul nih. Apa pula? Oh, minta balik mahar apa segala macam. Mau diminta balik mahar perempuan. Macam mana pula ahli waris? Cuma kalau anak perempuan, nauzubillah, saya memang tak ada anak perempuan, tapi punya keponakan perempuan. Kalau ada laki-laki macam ini, saya hantukkan kepalanya gitu ya. Enak aja kau. Anak perempuan dibesarkan, dilahirkan, disekolahkan, tiba-tiba dilepaskan, diminta pula mahar balik. Bukan masalah fikih, kan masalah fikih. Dalam fikih ada pembahasan, tapi kalau saya cakapkan nanti dipotong video, oh ini meremehkan perempuan, menyepelekan perempuan. Bagaimana sebenarnya konsep dakwah Rasulullah? Benarkah dakwah itu harus all out atau tidak boleh tanggung-tanggung? Dakwah itu bukan ceramah, dakwah itu bukan tausiah khutbah. Dakwah itu adalah taghyirul ummah min khairin ila ma huwa ahsan minhu. Itulah dakwah, merubah umat dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah dakwah. Jadi kalau ada bupati, gubernur, presiden, dia tidak pernah ceramah, dia tidak pernah khutbah, tapi dibuatnya program, dibuatnya bangun masjid Islamic Center, buat pesantren tahfiz Quran. Dia sedang berdakwah apa tidak? Dakwah. Jadi anak kita itu silakan jadi dokter spesialis, silakan jadi pengacara, silakan jadi anggota dewan. Dia tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah. Khutbah ceramah ini serahkan aja kepada ustadz, kepada kiai, kepada buya. Tapi dia berdakwah dengan program-program keumatan. Itu lebih baik. Itulah makna dakwah. All out, segenap kemampuan kita pakai. Jadi kalau dia duduk menjadi anggota legislatif, buatlah perda syariah tidak boleh jual khamar, perda syariah menutup aurat. Itulah dakwah. Ceramahlah Ustaz Somad berapi-api di Masjid Raya Senapelan. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, haram, jauhi. Keluar dari Masjid Raya, jalan apa namanya itu menuju ujung Sudirman tuh, kanan kiri khamar berserak-serak, Juanda, jalan apa namanya, khamar berserak-serak kanan kiri. Tak bisa. Tapi kalau keluar perda, peraturan daerah kota Pekanbaru,
tidak boleh jual khamar sembarangan. Yang non muslim yang mau mabuk silakan mabuk di kamar sendirian, urusan sendiri dengan Tuhan. Orang Islam mesti diikat dengan aturan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Barulah Pak polisi bisa menangkap. Polisi, Babin Kamtipmas, tentara, Babinsa tidak bisa menangkap kalau tidak ada payung hukumnya. Payung hukum siapa yang buat? Anggota legislatif. Yang memilih anggota legislatif itu siapa? Kita. Kita lah yang mendudukkan orang legislatif. Bagaimana orang legislatif mau mengharamkan khamar? Orang dia duduk dari hasil jual khamar. Kenapa umat Islam memilih orang jual khamar bisa jadi anggota legislatif? Karena dapat serangan pajar. Jangan menjadi masyarakat yang amnesia, masyarakat yang pelupa. Nanti udah musim-musim dekat baleho berserak-serak, lupa lagi.